Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi jalla wa ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul membawa nikmat Allah, nikmat kesehatan, iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang akan kita baca dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam menjalani hidup di mana kita berinteraksi dengan sahabat atau teman, orang-orang yang kita kenal, bukan hanya sekedar dia mengenal kita, tapi kita juga mengenal dia, saling mengenal. Maka ada orang yang namanya teman atau sahabat. Pembahasan yang lalu diarahkan dan diajarkan oleh Imam Ghazali, hendaknya saat mencari sahabat, janganlah kita mencari sahabat yang hidupnya ketunyan. Tahu ketunyan bu? Ketunyan itu ketunyan itu dunia urusannya. Jangan, karena ini akan menular. Orang-orang yang mindset atau pola pikirnya semuanya untung dan rugi, pokoknya dihitung dengan duit semuanya, maka itu akan menular kepada kita. Nanti kita juga ukurannya wani biro, diajak kerja bakti ya bang, ya bakti mas, kapan di mana tuh? Di dekat taman Sanggrahan, wani biro. Dia berpikirnya selalu untung dan rugi. Kalau kita dekat dengan teman yang seperti ini, kita jadikan karib, orang-orang dekat, maka lambat laun kita akan tertular. Karena pikirannya adalah pikiran yang duniawi terus, kedunia terus. Jangan kita cari teman yang seperti ini. Kalaupun harus kenal, cukup kenal saja, jangan dijadikan teman dekat. Nah, yang berikut ini juga yang kelima. Ini syarat yang terakhir. Syarat ketika kita mencari teman. Jadi yang 4 kemarin, jangan cari yang serakah atau yang hidupnya ini duniawi, yang selalu orientasinya dunia, serakah. Kemudian janganlah cari teman yang ahli maksiat, sebutan lainnya adalah orang fasik, jangan. Kemudian janganlah mencari teman orang-orang yang kemarin itu disebutkan di sini. Hendaklah mencari teman yang justru mengajarkan kita, menularkan kita kesolehan. Yang kelima ini, hendaklah kita mencari teman yang jujur. Ada di situ al-khamisatu yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Al-khamisatu as-sidqu fala tashab kadzaban fa innaka minhu ala gururin. Al-khamisatu yang kelima, dalam mencari teman hendaklah kita mencari sifat as-sidqu, sifat jujur, teman yang jujur. Fala tashab kadzaban, janganlah engkau menjadikan sahabat orang yang banyak bohongnya. Fa innaka minhu fi gururin ala gururin, karena sesungguhnya engkau dari orang yang tukang bohong ini, ala gururin, engkau berada di atas kebohongan. Fa innahu masalus sarabi, maka orang ini adalah seperti fata morgana. Di situ sarab apa artinya? Sarab itu fata morgana. Yuqarribu minkal ba'idu yuqarribu minkal ba'ida, dia akan mendekatkan yang jauh darimu.
wa yub'idu minkal qariba, dan dia akan menjauhkan yang dekat darimu. Ini yang kelima. Saat kita mencari teman, hendaknya cari teman yang jujur. Jujur itu ada dua, jujur dalam ucapan dan jujur dalam keyakinan. Antara ucapan dengan keyakinan ini letaknya beda. Kalau ucapan adanya di mulut, di mana Bu? Di mulut. Tapi kalau keyakinan di mana? Di hati. Harus sinkron antara mulut dengan hati. Kalau dia sebut misalnya Mas Dedi mah orang paling ganteng di sini, maka emang keyakinannya orang tahu. Keyakinannya istrinya nggak bisa diem. maka hatinya juga memang meyakini bahwa Mas Dedi orang yang paling ganteng. Itu namanya sinkron, jujur. Jadi dua ini antara mulut atau lisan di satu sisi dan juga hati, keyakinan, ini harus sinkron. Kalau satunya tidak sinkron dengan yang lain, maka ini yang disebut dengan bohong. Udah betul-betul ini karpet warnanya merah, tapi dalam pikiran dia sebutnya merah, tapi dia ngomongnya ini mah karpet hijau, namanya bohong. Kalau udah betul bahwa sebutannya ini kopi pahit, dan tahu dia dalam benak yang disebut dengan keyakinan tadi, keyakinannya dalam benaknya menyebutkan bahwa kopi ini kopi pahit, tapi dia sebutkan silakan ini kopi manis, padahal nggak dikasih gula. Itu namanya bohong. Secara sederhana, bohong itu takrif atau definisinya adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya merah, dia bilang hijau. Kenyataannya manis, dia bilang pahit, dan lain sebagainya. Nah, carilah teman yang jujur. Ucapannya ini sesuai dengan hatinya, ucapannya sesuai juga dengan kenyataan. Kesesuaian ini namanya jujur. Lawannya jujur bohong. Jangan cari teman yang bohong. Kalau bohong aja biasa, mungkin sedikit-sedikit mah masih boleh. Tapi jangan cari teman tukang bohong. Di sini sebutannya kadzab. Kadzab itu jadi bohongnya udah jadi profesi. Jadi dagangan. Iya, udah jadi profesi. Jadi dia dan nukangin. Bukan cuma bohong aja, tapi tukang bohong. Itu kadzab. Jangan cari teman yang tukang bohong. Hari-harinya, sehari-hari memang dia suka bohong, ini jangan. Tapi kalau bohong sekali dua kali mah itu nggak disebut sebagai kadzab, hanya kadzib biasa aja. Kadang kan bapak-bapak juga suka bohong sama ibu ya. Kadang-kadang coba jujur mati. Kadang-kadang suka bohong sama ibu-ibu. Iya, ada Pak buat ini, buat belanja, tambahin lagi. Nggak ada ini, tinggal 50.000, padahal masih ada 250.000. Ada yang mau dibeli soalnya. Itu bohong. Tapi kalau nggak terus-terusan namanya bohong aja. Buat mancing kali ya. Buat pancing, buat beli empan. Kalau hanya sekedar bohong sekali dua kali namanya bukan kadzab. Nah, yang tidak boleh di sini, hati-hati kita dengan orang yang kadzab. Orang yang tukang bohong. Jangan jadikan orang yang sehari-harinya bohong atau setiap kali dia berbicara isinya kebohongan, jangan. Karena ini akan menularkan kepada kita sifat-sifat bohong itu. Dan kita selamanya ala guru, selamanya kita ada di atas kebohongan, selamanya kita akan terancam dibohongi oleh dia. Pasti terancam. Diajak ngaji, alasannya ngaji bang, maaf saya lagi sakit. Besok diajak lagi, maaf saya lagi kurang enak badan. Nah, besoknya lagi belum diajak tapi dia ngomong, maaf bang nggak usah ngajak saya lagi sakit. Daripada gue diajak lagi, mendingan gue yang ngomong. Ini kan tukang bohong nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia nggak diajak tapi dia ngabarin duluan, maaf saya nggak ikut ngaji bang, saya sakit. Hari keempat, hari kelima begitu lagi. Hari keenam sakit beneran dia. Tolong jamaah tengokin saya dong, saya sakit. Kagak percaya. Bobak loh. Bohong. Nggak ada yang bakal percaya.
Karena udah 6 hari, udah 5 hari dibohongin mulu. Dari hari pertama, hari ketiga dia udah sakit. Begitu dia ngomong bener sakit beneran, udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa bangun. Taruhlah misalnya dia ngomong sesuai dengan kenyataan bahwa dia sakit, maka nggak akan percaya orang itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai tertular jadi tukang bohong sehingga omongan kita ini kemudian nggak dipercaya oleh orang. Karena ya omongan itu bisa dipercaya, bisa dijadikan satu pegangan untuk orang-orang itu kalau kita jujur. Kalau kita udah sering bohong, nggak bakal bisa dipegang. Ini berteman dengan orang yang jujur, jangan berteman, jangan mencari teman yang tukang bohong. Perumpamannya di sini seperti fata morgana. Saraf itu fata morgana. Kata-kata saraf juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kelihatannya air, tapi begitu dideketin bukan air, nggak ada, namanya fata morgana. Kelihatannya dia itu kayak orang yang setia sama kita, tapi begitu deketin ternyata enggak. Kelihatannya dia itu orang yang menjaga kehormatannya, tapi ketika deketin ternyata enggak. Itu namanya saraf atau fata morgana, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat itu bagaimana? Yang harusnya dekat udah jelas-jelas, itu karpet udah jelas-jelas warnanya memang merah, tapi dia bilang ini mah agak oren-orenan, kan makin jauh itu. Udah dekat dijauhin sama dia. Menjauhkan yang dekat, tapi juga mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, sebenarnya dia nggak sakit, sehat badannya, tapi dibuat-buat sama dia. Itu namanya mendekatkan yang jauh-jauh. Dia mah dari sakit, tapi tiap diajak ngaji bilangnya sakit mulu. Namanya menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh namanya mendekatkan yang jauh. Nah, yang seperti ini jangan dijadikan sebagai teman, karena akan memberikan efek atau akibat kepada kita akan tertular dengan sifat-sifat bohongnya ini. Nah, hadirin sekalian, bukan hanya haris atau bukan hanya serakah pada dunia, bukan hanya bohong, bukan hanya maksiat yang bisa nular, tapi hal-hal lain ini juga bisa menularkan kepada kita kalau kita mengambil teman yang salah. Kita teman sama orang ahli bid'ah. Bid'ah itu Bapak Ibu ngarang-ngarang dalam bidang agama, tapi bidang yang sifatnya pokok, bukan bidang yang sifatnya itu cabang-cabang. Kalau yang cabang-cabang agama ini masih diperbolehkan. Contoh misalnya kita ngaji urusan agama bukan Bu? Urusan agama. Zaman Nabi ada nggak ngaji pakai kelompok 1, kelompok 2? Ada nggak? Kelompok 1 Sayyidina Umar ketuanya, kelompok 2 ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Itu bukan urusan pokok agama, maka boleh. Namanya bukan bid'ah yang kayak begini. Bid'ah itu yang urusan pokok agama, di Al-Quran ada ketentuannya, tapi sama dia dibuat menyimpang dari ketentuan itu. Sholat maghrib ditambahin sama dia 3/4, bukan 3 rakaat, 3/4. Jadi salahnya waktu ruku. Jadi waktu ruku salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruku rakaat yang keempat dia udah salam. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang seharusnya sudah ditentukan dalam agama sebagai hal yang pokok, dibuat sama dia. Itu namanya dibuat yang baru, menyimpang dari agama. Itu namanya bid'ah. Puasa mau ukurannya Rasulullah SAW, ukuran yang diajarkan dalam sunnahnya Rasulullah. Puasa mulainya dari subuh, bukanya maghrib. Dibalik sama dia, mulainya dari maghrib, bukanya subuh. Itu namanya bid'ah. Nah, jangan berteman orang yang ahli bid'ah, maka nanti kita ikut jadi ahli bid'ah juga. Akan ketularan. Jangan berteman sama orang yang bakhil. Bakhil itu pelit, cetil, medit koret,
Koret itu buntut gasiran. Tukang bensin dia Pak Halil ya. Buntut gasiran itu sulit kuning. Itu pokoknya orang jangan karena selamanya kita tidak akan tertolong dengan dia. Kalau kita lagi butuh apa-apa nggak bakal dikasih. Boro-boro dia buat berkorban buat keselamatan kita atau berkorban buat keperluan kita, enggak. Kadang buat keperluan dia sendiri, orang bakhil aja nggak mau. Sayang, orang bakhil itu buat keperluan dirinya, kalau bukan buat keperluan orang lain, nggak mau. Saya mau nggak mau pakai baju, kenapa? Eman. Nggak mau pakai baju aja nggak mau Pak. Jadi kalau di rumah legot aja, nggak pakai baju. Rumahnya samun itu maksudnya apa samunnya? Apa? Iya, sepi, serem, malam-malam nggak pernah dinyalain lampunya. Pokoknya lampunya gelap dah pokoknya. Samun jadi. Kenapa? Ngirit, sayang Pak, orang nggak ada tamu nggak ada apa sih, matiin aja. Buat keperluan sendiri aja dia pelit, apalagi buat sahabatnya yang orang lain. Jangan teman sama orang yang pelit. Selain kita ketularan, maka kita tidak akan bisa mengandalkan bantuan dia. Enggak bakal bisa. Ya, kadang-kadang dia tidur lampu dimatiin, nggak pakai baju. Alasannya sayang, hemat energi dan hemat ya pakaian. Ini orang pelit. Begitu juga jangan berteman dengan orang yang pengecut. Orang pengecut, hati-hati Pak, Ibu. Berteman dengan orang pengecut yang tidak berani menghadapi musuh, hati-hati. Kita pasti akan diserahkan kepada musuh kita. Pasti itu. Beda sama orang berteman dengan orang yang pemberani. Dia yang pasang badan. Minimal kalau dia nggak berani, maka dia pasti ngajak, ayo kita lari sama-sama. Bukan ninggalin temennya, bukan nyerahin temennya. Orang yang pengecut ini pasti akan menyerahkan kita kepada musuh kita, atau menyerahkan kita kepada orang yang membahayakan dia, membahayakan si pengecut ini. Jangan berteman dengan orang pengecut. Selain ketularan, itu pasti tidak menjamin keselamatan kita. Pasti kita akan dikorbankan, kita akan diserahkan kepada musuh yang berbahaya bagi diri kita. Ini semua sifat-sifat yang buruk yang ada pada orang, kemudian diteliti. Setelah diteliti, kemudian kita ambil darinya, dari sifat-sifat itu mana yang bisa kita jadikan teman. Kalau yang tidak bisa kita jadikan teman, ya jangan kita dekat-dekat, cukup kenal aja. Kenal sekedar assalamualaikum, atau sekedar nyapa aja, kemana Mas, ya apa, sekedar ya mengenal gitu aja, say hello aja. Jangan dijadikan sebagai karib atau teman yang akrab. Ini harus diperhatikan karena kita bergaul di masyarakat, atau hidayah ini kita untuk para santri bergaul di pesantren harus diperhatikan, atau bergaul di majlis-majlis. Diperhatikan mana sahabat, mana yang perlu kita jadikan sebagai sahabat sesungguhnya dengan sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan. Ada 5 sifat itu. Kalau seandainya nggak ada, boro-boro ada orang gurunya jadi gitu, misalnya boro-boro nyari murid atau nyari santri, nyari jamaah yang kayak begitu, ya orang gurunya aja nggak ada sifat-sifat itu. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka mending uzlah. Tahu uzlah Pak? Uzlah tahu Ustaz? Uzlah itu mengasingkan diri. Jadi pergi dari situ, kemudian dia menyendiri. Ini anjuran uzlah, ini anjuran untuk mengasingkan diri. Ini adalah jalan terakhir. Tapi tetap jalan yang pertama yang harus kita tempuh, kita harus cari sahabat-sahabat dengan sifat yang tadi. Uzlah itu ada baiknya, tapi juga ada buruknya juga. Karena sesungguhnya yang dihendaki buat kita itu, kita harus imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
Imtithalul awamir artinya dari kata mithal. Imtithal itu mengerjakan perintah sesuai contoh. Kalau disebutkan imtithalul awamir, awamir itu artinya perintah-perintah, imtithal mengerjakan sesuai contoh. Imtithalul awamir mengerjakan sesuai contoh perintah-perintahnya Allah. Kita sholat ini kan ngerjainnya sesuai contoh. Contoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Sholatnya ya wudu atau bebas dari hadas. Sholatnya menutup aurat. Madhabnya kemana Pak? Madhabnya ke kiblat. Jumlah rakaatnya ya zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Itu semuanya imtithal, mengerjakan sesuai contoh perintah-perintahnya Allah. Jadi enggak ngarang-ngarang, namanya imtithal awamir. Bagian yang kedua, ijtinabun nawahi. Ijtinabun nawahi ini artinya bukan menjauhkan larangan, tapi menghindar. Menghindar itu ngeles. Ngeles itu apa? Bahasa lainnya. Ya menghindar. Ya ngeles aja. Iya ngeles. Jadi bukan ngeles bimba gitu, bukan. Bukan bimba, bukan saya. Bukan ngeles ngajar les kumon itu, bukan ngeles privat tapi ngeles. Jadi tetap kita ada di sini, cuma waktu ada larangan kita ngeles gini. Waktu kita harus menghindar, kita menghindar agak sini, tapi tetap kita kumpul sama orang. Itu ijtinabun nawahi, menghindarkan larangan-larangan. Kalau uzlah memang dituntut, ya silakan uzlah, tapi siaganya tetap kita kumpul bareng sama orang banyak. Kita teliti syarat-syarat sahabat, mencari sahabat, sifat-sifat yang seharusnya kita jadikan sahabat. Dan kalau ada yang kira-kira berbahaya untuk kita, maka kita cukup ijtinab. Ijtinabnya itu tadi artinya ngeles, artinya menghindar dari larangan-larangan. Jadi nggak perlu pergi ke gunung, nggak perlu juga pergi ke hutan buat mengasingkan diri, tidak perlu. Kalau bisa ijtinabun nawahi, kalau bisa menghindar atau ngeles dari larangan-larangan, dari keburukan-keburukan teman. Sekedar kenal saja, sekedar kenal, tapi keburukan-keburukannya kita hindari, nggak nempel ke kita. Sekedar kita salam aja, say hello aja, tapi pengaruh-pengaruhnya, sifat-sifat buruknya nggak nular kepada kita. Nah ini namanya ijtinab. Uzlah memang dianjurkan, cuma tetap yang diutamakan kita kumpul sama masyarakat dan kita bisa ijtinab atau bisa menghindar dari sifat-sifat yang buruk itu. Bagaimana kalau nggak ketemu juga selain uzlah? Apakah ada cara yang lain? Wala'allaka ta'damul ijtima' hadhil hisal fi sukanil madaris wal masajid fa'alaika bi ahadi amroini wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.